Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Perkenalkan, nama saya Iwi Priyanto. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Damar, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema bab 2 tentang permasalahan sosial di kelas 11 IPS 1. Untuk jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Kelas, silakan berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Oke, syukurlah kalau semuanya sehat. Yang pasti Bapak doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Oke, sebelum ke proses pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Semua ya? Oke. Alhamdulillah tuh semua ya. 30 siswa. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak lihat itu di bawah ada sampah. Silakan yang di lacinya di bawah mejanya ada sampah. Silakan bawa dulu. Silakan sebelum masuk ke materi pembelajaran. Yang ada sampah, tolong bawa. Silakan. Selamat siang semuanya. Gimana? Sehat? Tadi barusan istirahat, barusan mengambil sembahyang dan sholat zuhur ya. Sholat zuhur enggak? Alhamdulillah. Tadi kita udah mengambil wudhu. Siapa tahu dengan wudhu itu kita segera mukanya, jadi proses pembelajarannya kita menjadi semangat. Oke, slogan semangat bisa menggambar apa? Masih ingat nggak? 11 IPS 1 siang-siang semangat. Oke, biar semangat proses pembelajarannya. Oke, Bapak kasih clue-nya ya, kalian yang menjawab. Kelas 11 IPS 1 Aduh, masih semangat dong. Oke, sekali lagi ya, harus semangat dong ya. Kelas 11 IPS 1 semangat, luar biasa. Oke, baik, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Masih ingat nggak? Kira-kira masih ada yang ingat pengertian masalah sosial menurut para ahli? Ija, silakan. Permasalahan sosial adalah kondisi yang tak diinginkan oleh sebagian orang masyarakat. kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kenapa tidak diinginkan? Apakah kalian senang hidup kalian banyak masalah, di kampung kalian banyak masalah, senang nggak? Tidak pastinya ya. Nah, terus
Untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang kenakalan remaja. Ya, ini salah satu contoh permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya itu tentang kenakalan remaja. Kira-kira ada nggak yang tahu apa sih kenakalan remaja itu? Pergi, silakan. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar norma di dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Contohnya kenakalan remaja itu tawuran, Terus? pencurian, bullying, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Oke, terima kasih. Hapus dulu Bapak Dergi. Bahwa kenakalan remaja adalah tindakan remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Ingat, kita hidup itu ada aturan, ada batasan. Jadi kita tidak boleh bertindak itu semena-mena kita. Benar nggak? Oke. Contohnya apa tadi? Banyak sekali ya. Yang biasa kalian lakukan, yang merasa sering melanggar. Kira-kira apa aja? Ada yang suka tawuran, masuk nggak? Kebut-kebutan, ya, apalagi mabuk-mabukan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar pelakunya adalah masih remaja. Ya, kita lihat di itu banyak sekali remaja yang ditangkap siapa? Polisi. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan apa? Kenakalan remaja. Nah, itu salah satu dampaknya. Oke, kita akan materi tentang kenakalan remaja di sini. Kenapa kalian harus mempelajari kenakalan remaja? Ya, ada yang tahu kira-kira kenapa? Ya. Karena kenakalan remaja ini salah satu perbuatan atau kelakuan remaja yang sangat meresahkan siapa? Masyarakat. Ya, kadang-kadang masyarakat terganggu karena ada apa? Ada balapan, misalkan balapan liar. Jalan ditutup, orang lalu susah ya. Benar nggak? Mengganggu ketertiban umum. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari 5 cakupan materi. Contoh kenakalan remaja. Yang pertama itu tentang tawuran. Yang kedua tentang bullying. Terus yang ketiga apa? Pencurian. Yang keempat tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir yaitu kebut-kebutan. Nah, ini contoh-contoh kelakuan remaja yang bersifat negatif. Nah, ini contoh ya. Nah, dengan pelajaran ini Bapak berharap kalian nanti bisa mengetahui ya, salah satunya faktor penyebab, terus dampak ya. Dampak itu kan biasanya merugikan kalau yang bersifat negatif. Terus kalian juga harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya atau cara menanggulanginya ya. Terus untuk proses pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti setelah diskusi kita akan presentasi kelompok. Untuk penilaian nanti Bapak akan menilai ya proses diskusi, proses presentasi. Ketika diskusi itu bagaimana kalian kerjasama, itu ada penilaian ya. Ketika presentasi bagaimana kalian menjawab, bagaimana kelompok lain bagaimana bertanya ya, keberanian untuk bertanya, mengungkapkan pendapat. Setelah itu dan ada tes tulis nanti ya, ada tugas, ada tugasan itu cakupan penilaian untuk proses pembelajaran hari ini. Baik, lihat di depan. Nah, ini materi tentang kenakalan remaja. Setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap, yang pertama kalian setelah membaca modul, terus buku, diskusi, kalian mampu mengidentifikasi contoh kenakalan remaja sebagai permasalahan sosial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari referensi dari buku, internet, dan sumber lain, Bapak berharap kalian mampu menganalisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan kenakalan remaja sebagai permasalahan
sosial. Terus yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menggeneralisasikan, mengglobalkan atau menyimpulkan pemecahan masalah pengamaan remaja dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksekusi, ya, atau pemunculan masyarakat dan timbulnya permasalahan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian mampu menumbuhkan sikap apa? Religius, disiplin, kerjasama, berani mengungkapkan pendapat, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan responsif. Baik, setelah ini Bapak akan membagi kelompok. Ya. Tadi di awal disebut ada 5 materi yang akan kita bahas. Berarti Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya. Oke, baik, akan Bapak tampilkan untuk pembagian kelompok. Nah, ini untuk anggota kelompok. Nah, tapi sebelum dibagi ke anggota kelompok, Bapak akan menayangkan dulu video pembelajaran dari 5 materi yang akan kita bahas. Nah, nanti kalian silakan mempelajarinya menggunakan LKPD yang akan Bapak berikan nanti untuk setiap kelompok. Oke, baik, silakan diperhatikan. Hingga 1 malam lebih dari 7 remaja masih diperiksa intensif di ruang Satreskrim Polres Tangerang Kota. Polisi juga terus menelusuri jejak para pelaku tawuran yang menewaskan remaja itu. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Oke, itu materi yang pertama tentang tawuran. Sekarang yang kedua kita tampilkan untuk materi yang akan kita bahas. Sebelum Bapak membagi kelompok, kira-kira ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanyakan dari 5 video ini? Silakan. Kenapa penampilan remaja selalu identik dengan hal-hal yang negatif? Oke, dari 5 video ini negatif tak? Negatif. Ada nggak yang positif? Ada. Ini semuanya negatif. Kenapa selalu negatif? Kalian tahu nggak kenapa? Kalian masih remaja kan? Iya. Remaja. Biasanya remaja itu secara psikologi mereka masih labil. Labil itu belum punya pendirian yang kuat. Benar nggak? Yang labil itu misalkan kalian naik motor, ngebut-ngebutan. Apa sih tujuannya? Pasti ingin menunjukkan kepada kawan-kawannya, oh bahwa kita ini paling apa? Paling jago, paling hebat katanya. Benar nggak? Obat-obatan dicoba,
dicoba, ya. Terus apalagi tawuran dicoba. Ini menunjukkan kepada gamenya bahwa kita ini paling apa? Paling kuat. Nah itu kenapa kenakalan remaja selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi 5 kelompok sesuai video yang sudah ditampilkan. Baik, ini pembagian kelompoknya. Nah, silakan bagi menjadi 5 kelompok. Silakan. HP-nya, bukunya boleh dikeluarkan. Boleh menggunakan HP, silakan. Ini kelompok apa? Nah, ini menggunakan kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Oke, baik. Oke, kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Baik, yang terakhir kelompok 5. Nah, silakan bicara. Bukunya mana? Di situ. Nanti disebut ya. Ketua kelompok atau spesialis silakan bicara hasil diskusi. Silakan dibaca, di situ ada keterangan. Bapak berharap setiap anggota kelompok untuk membagi tugas. Misalkan 2 anggota mengerjakan nomor 1, 2 anggota mengerjakan nomor 2, 2 anggota mengerjakan nomor 3. Silakan bagi tugas. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Silakan menggunakan HP, silakan bukunya dibuka.
bagaimana? Oke, nomor 2 silakan. Boleh menggunakan HP. Kawannya silakan HP-nya digunakan. Baik, untuk kelompok 4 gimana? Kelompok 5 ya? Ada yang susah soalnya? Ini kelompok 3 gimana? Sudah? Lagi Pak. Oke, silakan. Bagi tugasnya jadi cepat. Selesai. Jadi gimana udah? Silakan kita di materi bab 2 ya, tentang masalah sosial. Yang menggunakan HP silakan hanya dibuka, boleh. Oke, waktunya 5 menit lagi. Oke, waktunya masih 5 menit lagi. Silakan dibuat jawabannya sebenar mungkin. Ya. Imron, gimana? Sudah? Jalan, gimana udah? Nah, oke, makasih. Ya, nanti dulu ke depan 3 orang ya. 3 orang perwakilan anggota kelompok, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Baik, kelompok 1 sudah tampil akan mempresentasikan tugas hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tawuran antar pelajar. Oke, silakan bacakan. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah suatu peristiwa berupa tindakan kejahatan atau kekerasan fisik yang dilakukan bersama kelompok pelajar. A. Faktor penyebab. Faktor internal, kekurangan kesadaran dan kekurangan beradaptasi dengan lingkungan. Memiliki mental yang lebih dan dalam pencarian tujuan hidup, adanya keinginan pengakuan dari lingkungannya. Faktor eksternal. Faktor keluarga, diantaranya kekurangan kasih sayang dari keluarga, memiliki batin yang tertekan, dan biasanya karena terhalangi suatu keinginan. Faktor sekolah, misalnya ada seseorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya, akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahan melalui kekerasan. Pengaruh media massa yang memberikan dan menyayangkan kekerasan jika karena lingkungan yang tidak kondusif. Dampak yang ditimbulkan, kerugian fisik. Pelajaran ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Masyarakat sekitar juga dirugikan, contohnya rusaknya rumah warga. Warga lain bisa jadi menjadi terkena korban akibat tawuran tersebut. 3. Terganggunya proses belajar mengajar. 4. Menurunnya moralitas para pelajar. 5. Hilangnya perasaan peka, toleransi, tegang rasa, dan saling menghargai. Cara penyelesaian dan menanggulangan. 1. Memberikan pendidikan moral sesering mungkin untuk para pelajar. 2. Menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajar. 3. Lingkungan di sekolah
harus memberikan suasana yang baik. 4. Memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja karena seorang remaja sedang mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Setelah hasil dari kelompok diskusi kami, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan. Perwakilan aja. Oke, silakan angkat tangan. Kelompok 2. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tawuran antar pelajar ini? Berikan alasan menurut kelompok 1. Oke, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kawannya boleh membantu ya, kalau yang di depan tidak bisa menjawab. Silakan, bantu. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Semua pihak khususnya orang tua, guru bertanggung jawab atas terjadinya tawuran pelajar karena penanaman nilai-nilai dan perhatian terhadap siswa pertama kali dilakukan dalam keluarga, kemudian ditambahkan penanaman nilai di sekolah. Selain itu bisa juga pihak tokoh masyarakat dan kepolisian. Oke, kelompok 2 gimana? Sudah jelas? Nah, yang lain tidak ada lagi? Ya. Oke, silakan ditutup. Ya, hasil dari diskusi kami, jika ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Oke, yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bullying. Faktor penyebab 1. Faktor internal, gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian ataupun gangguan emosi bisa disebabkan karena masalah yang dihadapi seorang anak. Penampilan fisik yang dianggap beda. Fisik yang berbeda ini dapat berasal dari bentuk mata, hidung, gigi, bibir, dan lain-lain. Untuk tersebut akan digunakan untuk bahan olok-olokan. Faktor eksternal, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan sekitar masyarakat masih ada yang melakukan kekerasan. Maka anak-anak yang melihatnya akan meniru tindakan yang tidak baik tersebut. Dampak yang ditimbulkan, rasa takut, kesulitan tidur, merasa kesepian, menjadi pribadi yang tertutup. Cara penyelesaian penanggulangan, keinginan dari dalam diri seseorang yang menjadi korban bullying untuk melawan dan menunjukkan keberaniannya. Berani bercerita kepada seseorang yang dipercaya atau orang terdekat seperti keluarga atau teman dekat. Tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila berkaitan dengan tindakan fisik dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Berikan contoh bentuk bullying yang terjadi di sekolah. Oke, contoh bullying yang terjadi di sekolah. Biasanya di kelas atau di luar lingkungan kelas pasti ada kan bullying. Pemerintah adik kelas, senioritas kadang membuat kakak kelas akan bertindak semena-mena kepada adik kelas dengan senang hati menyuruh adik kelas melakukan banyak hal yang membuat seorang anak bangsa ketakutan. 2. Melakukan pemalakan.
Berapa? 3. Gimana? Puas? Silakan diterima. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pencurian. Apa temanya? Pencurian. Oke, silakan. Terima kasih kepada anak-anak. Tadi kita sudah melaksanakan proses presentasi. Bagaimana Bapak lihat tadi untuk pemecahan masalahnya? Tadi kan Bapak di awal sudah memberi kesempatan untuk membuka buku, menggunakan HP. Jadi kalau Bapak lihat tadi untuk pemecahan masalahnya itu kurang beragam ya, kurang banyak. Harusnya kalian tadi dengan kerja kelompok, diskusi kelompok, kalau bisa sebanyak mungkin untuk mencari solusi akan pemecahan masalah. Tetapi nggak apa-apa, Bapak mengapresiasi bahwa setiap kelompok sudah berani untuk melakukan atau melaksanakan presentasi. Bapak apresiasi sekalian. Oke, setelah melaksanakan pembelajaran, ada yang memberikan kesimpulan? Ya, Redo, ada yang bertanyakan? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud eksklusi? Oke, eksklusi. Kira-kira tadi di awal Bapak sudah menyampaikan di tujuan pembelajaran ada kata eksklusi. Kira-kira apa eksklusi itu? Ada yang ingat nggak? Nah, baik, Bapak akan menyampaikan informasi. Biasanya kan kenakalan remaja ini identik dengan hal-hal yang negatif. Ya, dari contoh yang 5 video Bapak tampilkan itu semua dampaknya negatif. Nah, di sini eksklusi biasanya di dalam masyarakat kalau orang yang sudah sering melakukan biasanya akan dicap, apalagi kalau melakukan hal yang negatif. Misalkan tukang mabok, tukang mencuri, tukang apa lagi yang negatif itu? Tukang maling mungkin. Biasanya di masyarakat akan diberi labeling, dicap. Orang yang biasanya dicap negatif, pasti masyarakat akan mengucilkan. Ya. Benar nggak? Nah, Oh, itu pemaling, bisa dikawani nih kan? Misalnya kan gitu. Nah, itu eksklusi. Biasanya akan diasingkan dari siapa? Dari masyarakat sekitar, karena perilakunya itu kan negatif, takut berpengaruh terhadap siapa? Terhadap keluarganya, terhadap anaknya, ya. Siapa tahu takut ketularan menjadi apa? Misalkan pemaling, pemabok. Nah, itu eksklusi. Eksklusi itu pengucilan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat. Oke, terus itu tadi eksklusi ya yang sudah ditanyakan sama kawan kalian, Redo. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Angkat tangan. Oke, silakan. Firna. Setelah mendiskusikan dan mempresentasikan 5 contoh kenakalan remaja, kita bisa mengetahui tentang contoh-contoh, faktor penyebab, dampak, dan cara penyelesaiannya. Untuk itu, kita harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Dihapus dulu. Nah, waktu itu kesimpulannya bahwa kita harus bertindak, berperilaku sesuai apa tadi? Nilai dan norma. Kenapa harus sesuai? Karena kita hidup itu di masyarakat ada apanya? Ada aturan, ada batasan.
ya. Baik, sekian materi hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang permasalahan sosial yang lebih kompleks yang ada di masyarakat. Ya, nanti akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Untuk tugas, silakan nanti kerjakan tugas di buku pegangan siswa yang warna-warni itu. Kerjakan yang pilgan 5 soal dan esai 5 soal. Nanti minggu depan akan kita bahas. Paham? Paham. Oke, baik. Sekian pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dalam melaksanakan apa? Dalam menjalani kehidupan. Semoga Bapak berharap, Bapak berdoa kalian selalu bertindak itu sesuai dengan nilai dan norma. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.